lanjutannya. Nah, terakhir saya membahas mengenai anti turunan, soalnya udah dibahas sampai sini. Kita bahas soal nomor 2, tapi saya hanya akan bahas satu aja. Supaya adil, soal yang B saya bahas ya, yang di tengah. Jadi saya crop dulu. Pertanyaannya, lakukan proses anti turunan 2 kali untuk mendapatkan fungsi F-nya ya. Oke, kita lihat. Gampang, ini gampang sekali. Sangat gampang. Nah, gini. Jadi, kita hitung aja. Ini mau saya sederhanakan dulu sebelum dihitung atau boleh? Gini. Turunan 2-nya diberikan itu, berarti turunan 1-nya adalah integral dari turunan 2, betul? Ya. Turunan 1 adalah anti turunan dari turunan 2 atau integral tak tentu dari turunan 2. Ini tuh anti turunan atau integral tak tentu. Oke, kita hitung. X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 3 dx. Kita lanjut hitung. Ini saya sederhanakan dulu, dibagi aja. Menjadi X ditambah 1 per X pangkat 3. Saya tulis X pangkat min 3 gitu. Nah, ini kita hitung lagi menjadi X setengah. Sorry. Saya mau tulis di pinggirnya aja. Sama dengan setengah X kuadrat. X pangkat min 3, pangkatnya naik jadi X pangkat min 2, naik 1, 1 per min 2 ya. Nah, nulis per min 2 kayak gitu. Oke. Ditambah konstanta. Oke. Ya mau ditulis min 1 per 2X kuadrat gitu boleh ya, dikebawahkan. F-nya sendiri integral dari turunan pertama sama dengan integral dari setengah X kuadrat min setengah, itu min setengah X pangkat min 2 tambah C seluruhnya kali dx sama dengan apa ini? Jadi X pangkat 3 naik 1. Muncul sepertiga sama setengah jadi 1/6 gitu ya. Ya kalau mau persis sebenarnya proses mikir kita gini. 1/3 gitu ininya. X min 2 pangkatnya naik 1 jadi X min 1. 1 per min 1. C diintegralkan jadi CX. Ditambah konstanta lagi. Jadi kalau turunan 2 diintegralkan 2 kali muncul 2 konstanta ya. Udah begitu aja biarin. Kalau mau disederhanakan min jadi plus ya. Setengah X pangkat min 1 jadi X tambah CX ditambah D. Gitu. Oke. Kamu lagi? Nah, saya lanjut ke bab atau pasal yang baru. Yaitu namanya pengantar persamaan diferensial gitu ya. Pengantar. Kenapa pakai pengantar? Karena yang akan kita pelajari di sini itu persamaan diferensialnya sangat sederhana gitu ya. Persamaan diferensial tuh pemakaiannya sangat luas. Kemana-mana itu hampir semua cabang ilmu, mau ekonomi juga pakai. Nah, kita akan belajar hanya satu metode yang paling sederhana dulu. Nanti dekat akhir semester ditambah, semester 2 ditambah lagi gitu ya. Oke, persamaan diferensial selanjutnya disingkat PD. PD adalah persamaan yang melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Ya. Ingat, ini persamaan. Kalau persamaan itu ada kata sama dengannya.
sesuatu sama dengan sesuatu gitu ya. Nah, di persamaan itu melibatkan turunan fungsi. Seperti contoh-contoh ini. Persamaannya semua memuat turunan fungsi. Bisa turunan 1, turunan 2, bisa turunan 3, ya tergantung persamaan diferensialnya. Kemudian ada istilah orde persamaan diferensial. Orde itu menyatakan turunan tertinggi yang muncul di persamaan tersebut. Jadi bukan pangkatnya ya. Kalau kayak polinom, itu pangkat tertinggi gitu ya, yang koefisiennya nggak nol. Kalau di persamaan diferensial bukan pangkat ya, tapi turunannya. Turunan tertinggi yang muncul. Ini orde 1, ini orde 2 karena ada turunan 2. Yang ini orde 3 karena ada turunan 3. Pangkatnya nggak pengaruh ya. Mau ini Y aksen pangkat 7, tetap ordenya ya 3 itu. Yang menentukan itu turunan tertingginya. Oke. Nah, masalah kita adalah mencari fungsi Y yang merupakan solusi. Apa itu solusi? Artinya kalau fungsi Y ini saya hitung di ruas kiri, kemudian saya hitung juga di ruas kanan, hasilnya sama gitu ya. Jadi Y-nya kalau disubstitusikan ke sini. Kemudian substitusikan juga ke sini Y-nya. Nah, hasilnya sama gitu ya. Oke, untuk memahami pengertian solusi saya ke contoh dulu. Saya melompat dulu nanti ini bawahnya nanti. Ini udah ada. Bentar. Atau ikuti ini aja lah. Oke. Nah, secara umum itu tidak ada metode khusus. Metode tertentu untuk mencari solusi PD. Pada umumnya bahkan nggak bisa dicari solusinya. Jadi kalau di masalah real bahkan diaproksimasi aja solusinya gitu ya. Karena biasanya kalau di masalah real persamaan diferensialnya munculnya udah kompleks. Susah, metodenya nggak ada. Nanti ada teknik aproksimasi di sana. Nah, kita hanya akan belajar untuk saat ini. Nanti dekat akhir semester ada lagi. Itu metode yang dinamakan metode pemisahan variabel. Apa itu? Kita lihat ke contoh berikut. Coba. Tentukan solusi dari persamaan diferensial ini. Tulisannya kecil ya. Habis nggak bisa digedein, gimana lagi? Bisa sih. Cuma saya jadi nggak bisa scroll gitu. Ya udah pokoknya ada persamaan diferensial ini. Dan diberi syarat Y0, 1. Artinya waktu X 0, Y-nya 1. Kalau kurang kelihatan pindah ke depan ya. Masih banyak kursi ini di depan. Oke, yang dimaksud metode pemisahan variabel itu gini. Semua yang memuat suku Y disatukan dengan DY. Satu ruas dengan DY. Yang ada X-nya dengan DX. Kalau ada konstanta ikut yang mana aja. Jadi ini saya kalikan nih yang ada DY dengan Y kuadrat. Y kuadrat DY. Yang sisanya yang nggak ada Y-nya dengan DX. Ini DX-nya dikalikan ke kanan. Gitu. Oke. Ini kalau digedein, saya nggak bisa scroll nih masalahnya. Oke. Setelah itu, ini ya yang dinamakan pemisahan variabel tuh ini. Yang Y dengan DY, yang X dengan DX. Kemudian integralkan. Tuh, nggak bisa di scroll tuh. Baru bisa ke sini. Ya nggak apa-apa lah. Oke, integralkan. Ini mudah. Ingat U kuadrat DU menjadi sepertiga. Ini sama. Ini menjadi sepertiga Y pangkat 3. Yang ini menjadi, ya udah gampang. Langsung saya buka aja ya. Tuh, jadi gini. Tuh bukanya. Ya nggak apa-apa lah. Daripada nggak kebaca. Oke, diintegralkan.
Nah, kalau ada dua integral seperti ini, konstantanya cukup di salah satu ruas aja. Kenapa? Karena kalau ini saya tulis dengan konstanta juga, tambah konstanta, yang ini juga tambah konstanta, kedua konstanta itu bisa saya satu ruaskan jadi konstanta baru gitu ya. Jadi kalau ini integral ini ditambah D, yang ini ditambah C, D-nya saya kebelakangkan C min D, sebut sebagai konstanta baru gitu. Jadi kalau ada integral dua gini, konstantanya cukup salah satu ruas. Oke. Dari situ saya bisa merumuskan Y-nya. Ini ada salah ya di diktatnya, ini kurang yang merah itu yang saya tambahkan. Saya kali 3-nya saya bawa ke belakang. Kemudian ininya ditarik akar pangkat 3 supaya keluar Y-nya. Nah, kemudian ini buat apa? Biasanya syarat ini untuk menghilangkan C-nya. Jadi waktu X-nya 0, Y-nya 1. Kita masukkan. Nah, ini. Waktu Y-nya 0, ini juga kurang tutup kemarin di kuliah, jadi udah saya tambah. Waktu Y-nya 0, waktu X-nya 0, Y-nya 1. Jadi masukkan ke sini X-nya 0, Y-nya 1. Tuh, dengan mudah dihitung C-nya didapat. Dengan demikian solusinya adalah saya tulis ulang yang ini kurang C juga ya. 3C gitu. Nah, saya tulis ulang solusinya dengan C-nya tadi sepertiga. Nah, ini adalah solusinya. Gampang ya? Kalau ada langkah yang nggak paham, nanya. Cepet-cepet lulus. Ada. Kalau nggak bisa dipisahkan gini, nggak bisa pakai metode ini. Nanti metode lain lagi. Gitu ya. Sekarang hanya belajar yang bisa dipisahkan. Oke. Tanya ya, kalau nggak paham tanya. Harus cepat-cepat lulus TPB itu. Tahap paling berbahaya TPB itu. Kalau udah tingkat 2 mah udah lebih longgar gitu ya. Tingkat 1 tuh ketat sekali di TB saringannya. Dan kalau nggak lulus, ini udah direkam belum nih teh? Udah ya. Oke, lanjut. Nah, solusi sebuah persamaan diferensial yang masih memuat konstanta disebut solusi umum. Maksudnya mana? Yang ini nih. Ini udah solusi tadi, udah diintegralkan. Tapi belum diberi syarat apa-apa, jadi ada konstantanya. Nah, ini dinamakan solusi umum. Jangan tidur. Oh, tidur nggak? Nggak ya? Ini si biru. Oh, habis gini ngelihat di HP-nya. Itu merem. Oke? Ini namanya solusi umum. Nah, kalau udah diberi syarat sehingga C-nya hilang, itu namanya solusi khusus. Ya. Kenapa dinamakan solusi umum? Karena kalau digambar ini kurvanya banyak gitu. Kurvanya banyak kan? C-nya boleh berapa aja? C-nya 1, C-nya 2, C-nya berapa aja. Tapi kalau udah diberi syarat, C-nya udah tertentu, gambarnya hanya satu kurva aja. Itu namanya solusi khusus. Nah, contoh. Contoh ini jangan pusing dengan masalah fisikanya. Sebenarnya intinya cuma
cuma nyelesain persamaan diferensialnya bagi kita. Di ujian nggak akan serumit ini, gitu ya. Ini banyak aspek fisikanya, tapi akan saya bahas. Coba kita lihat. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermassa M, M-nya konstanta tentunya, dan berjarak S dari pusat bumi. S itu dari pusat, bukan dari permukaan. Nah, gaya yang bekerja adalah sebesar ini. Kita percaya aja sama orang fisika. Jadi, M kali G ini gaya gravitasi di permukaan bumi. Konstanta, M konstanta, G kecil konstanta. R itu jari-jari bumi konstanta. S itu bergantung posisi benda. Ya. S itu jarak benda terhadap pusat bumi. Kalau bendanya tingginya 1 km dari permukaan bumi ya, dia harus dihitung jaraknya, berarti jari-jari bumi tambah 1 km. Gitu. Jadi S-nya bisa macam-macam, tergantung tinggi dari permukaan bumi. Nah, gayanya sebesar ini, terima aja. Dari mana? Tanya orang fisika. Saya juga nggak tahu ini apakah empirik percobaan atau dibuktikan, nggak tahu. Kita terima. Nah, yang masalah gini. Tentukan kecepatan awal V0. Mau dicari V0 itu berapa? Jadi angka nanti harus dicari. Yang diperlukan sebuah benda, katakan ini roket. Roket itu mau ditembakkan ke keluar angkasa. Nah, berapa kecepatan awalnya supaya lepas dari gaya tarik bumi? Gimana itu lepas dari gaya tarik bumi gitu ya? Padahal dari rumus ini selalu ada gaya tarik buminya. Berapapun jaraknya. Ternyata bisa, nanti kita hitung sebentar. Coba kita lihat langkah menghitungnya. Jangan pusing dan fisikanya, nggak akan keluar fisika yang rumit-rumit gininya. Sebenarnya inti kita hanya ini aja nih. Mencari anti turunan atau integral tak tentu. Tapi ya ini satu contoh kita bahas, cukup menarik. Coba kita lihat. Gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Hukum Newton 2. Terima aja. Gitu ya. Gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Nggak kebaca ya, kecil ya. Saya gedein dulu. Kok joget sih? Oke. Kebaca nggak yang belakang nih? Halo? Baca? Oke, gaya itu adalah massa kali percepatan. Sama dengan massa dikalikan percepatan itu turunan dari kecepatan. Ya. Gitu? V-nya kecepatan. Kita akan menentukan berapa kecepatan awalnya supaya lepas dari gaya tarik bumi. Jadi saya hubungkan dengan kecepatan. Turunan kecepatan adalah percepatan. Ini saya variasikan menjadi dvds, dsdt. Ya. Tujuannya apa nanti baru kelihatan di bawah. Oke. Oh, kelihatan di sini supaya muncul ini ya. dsdt itu tak lain adalah S itu kan jarak, turunan jarak terhadap waktu adalah kecepatan. Jadi saya mau menghubungkan gaya dengan kecepatan. Gitu ya. Nanti akan dicari berapa kecepatannya supaya lepas dari gaya tarik bumi. Nah, sekarang kita lihat. Ini menurut hukum Newton 2. Jadi, gaya yang bekerja pada benda adalah massa kali dvds kali V. Di lain pihak, kita punya rumus dari fisika, gaya yang bekerja pada benda sejauh S dari pusat bumi adalah ini. Harus sama. Ini menurut hukum Newton 2, ini nggak tahu kayaknya hasil percobaan. Kan sama-sama gaya yang bekerja pada benda. Gaya tarik. Oke, di sini
Dari sini ke sini gimana? Hah? M-nya dicoret, ya. Kemudian dipisahkan variabel. Oh ya, mana yang variabel, mana yang fungsi? Di sini kita lihat. V fungsi ya. Karena kecepatan awal bisa macam-macam. Dan nanti makin lama makin lambat, makin ke atas. V fungsi. Kemudian S fungsi. Jaraknya berubah terhadap pusat bumi kalau dia mau ditembakkan ke atas. Sedangkan M konstanta, G itu gravitasi di permukaan bumi konstanta, R itu jari-jari bumi konstanta. Jadi ini V dan S yang terlibat variabelnya. Jadi saya pisahkan variabel yang ada V dengan dV, yang ada S dengan DS. DS dibawa ke kanan, sisanya konstanta ikut mana aja. Gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian ini M-nya bisa dicoret ya. Nah, ketemulah persamaan ini. Saya integralkan ini. Integralkan menjadi ini. Yang konstanta sih keluarkan aja. Nah, kita punya kondisi awal V sama dengan V0. Masih dicari V0-nya berapa ya? V sama V0 saat SC sama dengan R. Kenapa SC sama dengan R? Karena kan si roket itu ditembakkan dari permukaan bumi. Kalau di permukaan bumi, berarti jarak dia ke pusat bumi sama dengan R. Oke, jadi saat awal T-nya 0, T-nya nggak muncul di sini, biarin aja. Saat T-nya 0, V-nya sama dengan V0, kita cari nanti berapa. Tapi S-nya itu sama dengan R besar. Saya mau nyari C-nya dulu. Jadi masukkan ke sini V-nya V0 kuadrat dibagi 2 sama dengan G R kuadrat dibagi R ini ditambah C. Ketemulah nanti C-nya ini kalau dihitung. Nah, setelah ketemu C-nya, saya masukkan lagi ke rumus kecepatannya. Ke sini. C-nya masukkan ini. Ini menggantikan ini. Kemudian dikali 2 ke kanan. Kemudian diakarkan supaya keluar rumus P-nya. Ngantuk beli enak pisan. Oh, gitu lagi. Kalau ngantuk tuh saya sangat khawatir. Karena nanti saya bisa jadi pengkhotbah. Kan kalau kita dengar khotbah gitu, aduh asik. Amin, aduh. Enak, bubar, pulang. Bahagia. Nanti kuliah cilaka kalau gitu kuliah gini. Maka selesai, wah baru semangat. Cilaka lah. Oke, dimasukkan gitu ya, hitungannya percaya aja, ketemu ini. Nah, kalau agar bisa lepas dari gravitasi bumi, berarti kecepatannya harus positif terus, betul? Nggak pernah balik. Kalau V-nya negatif, nggak balik. V-nya harus positif terus. Nah, saya ambil syarat ini aja. Ini harus positif. Yang ini mah konstanta. G konstanta, R konstanta. Oh, nggak konstanta juga. Ada S ya. Tapi yang ini udah pasti positif. 2G positif, jari-jari bumi positif, jarak benda dari pusat bumi positif. Ini udah positif. Ini positif juga, ini negatif yang sini. Nah, supaya lepas dari gravitasi bumi, diambil aja ini. Diambil syarat V0 kuadrat minus 2GR disyaratkan harus lebih besar dari 0. Gitu ya, lebih besar sama dengan. Ini 0 nggak apa-apa karena ini masih ada bagian yang positifnya. Atau dari sini diselesaikan ketemu V-nya. Oh, nggak usah ditulis, sorry. Udah ada di bawah. Ini kalau dicari sama aja dengan ini.
V0-nya harus lebih besar akar 2GR. Jadi dengan V0 sebesar ini minimal dia akan lepas dari gravitasi. Tetapi di kenyataan real membuat sebuah roket dengan kecepatan sebesar ini, kecepatan awalnya sebesar itu tuh hampir nggak mungkin. Sukar sekali. Sampai saat ini pokoknya nggak bisa menghasilkan roket yang kecepatannya akar 2GR. Terlalu besar kecepatan awalnya. Jangan-jangan nanti ledakannya itu tempat peluncuran roketnya juga ikut meledak gitu. Karena perlu energi ini yang sangat besar. Jadi yang dilakukan bertahap. Roketnya biasanya kan ada beberapa. Roket 3 roket atau 4 roket. Kecepatannya nggak segitu. Diberi kecepatan awal, nggak sampai sebesar itu. Nanti setelah sampai tahap tertentu, roket kedua meledak, yang ini dilepas. Gitu ya. Karena nggak mungkin secara real sampai saat ini menghasilkan kecepatan 0 sebesar ini. Di bertahap, tentunya makin lambat, nanti yang kedua dibakar roketnya. Tambah cepat lagi, melambat lagi, dan seterusnya sampai suatu saat lepas dari gravitasi bumi. Sebenarnya sih mungkin nggak lepas bener-bener ya. Masih ada tapi ya praktis udah 0. Kalau dibiarkan dia nggak jatuh. Neng bangun, si Neng tidur. Oh nanti kalau cewek kalau tidur dicium. Sama boleh pilih mau mana yang mana aja yang nyium. Jaksanya nanti boleh pilih. Gitu ya. Takut dia langsung melotot. Lanjut ya. Saya ke soal-soal berikutnya. Nah, soal nomor 1. Tunjukkan fungsi yang diberikan merupakan solusi persamaan diferensial yang bersangkutan. Jadi, tunjukkan ini solusi dari ini. Nah, kalau diminta menunjukkan solusi, kalian jangan nyari-nyari solusinya kayak barusan saya. Kayak yang barusan kan ini solusinya dicari-cari, diintegralkan. Kalau mau diminta menunjukkan, tinggal ditunjuk aja. Bentar. Gitu ya. Kalau diminta menunjukkan, ya ditunjuk aja gitu. Nah, coba. Kalau menunjukkan gini caranya. Saya bawa ke sini. Nah, tunjukkan bahwa Y sama dengan ini solusi dari persamaan diferensial yang di kanannya. Caranya kita hitung aja ini. Benar enggak nih yang dikotakin tuh jadi 0. Jadi saya hitung. Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Atau saya kerasanya lebih gampang nulisnya gini. Saya ada dy dx di sini. Saya hitung dy dx-nya. Sama dengan berapa? Hah? Setengah min setengah gitu kan? Turun 1 kali turunan dalamnya. Hah? Min 2x. Nah, atau sama dengan 2-nya habis minus 1 per x ya gitu ya. 4 min x kuadrat akar gitu. Ya, ini saya kebawahkan. Nah, setelah itu kita tunjukkan ini. dy dx ditambah x per y. Betul nggak 0? Jangan ditulis gini. Kalau gini mah udah terbukti. Kita hitung. Benar nggak sama dengan ruas kanan ini? Saya hitung. Sama dengan dy dx-nya tadi adalah min 1 per x akar 4 min x kuadrat ditambah x per y-nya mana? Salah ya. X-nya bukan di bawah ya. Pantas nggak terbukti.
Ini X gitu ya. Ini X. Yang ini X per Y. X per Y-nya ini. Nah, kalau saya hitung, benar 0 dia. Jadi, Y sama dengan akar 4 min X kuadrat adalah solusi dy dx ditambah X per Y sama dengan 0. Gitu, hanya disubstitusikan aja. Paham? Udah nggak ngantuk, Neng? Anak mana anak? Anak nggak ada ya? Sakit lagi dia? Nggak ada, betul nggak ada. Saya yang apal namanya cuma satu itu dan orangnya juga lupa lagi yang mana. Hah? Oke. Belum? Ngebut-ngebut nulisnya. Takut nggak keburu saya bahannya. Oke, kalau udah saya bahas contoh yang B. Sama aja ini. Tunjukkan solusi. Coba kita lihat. Tunjukkan YA cos X tambah B sin X solusi dari persamaan diferensial itu. Ya kayak tadi aja. Saya hitung ini. Bener nggak hasilnya? 0. Jadi saya hitung dulu turunannya. A cos X menjadi min A sin X. B sin X menjadi B cos X. Turunan 2-nya apa nih macet? Cos X. Cos diturunkan jadi sin. Sin X itu ya. Kemudian saya hitung ini. Y aksen ditambah Y. Jangan ditulis sama dengan 0 dulu ya. Kalau gini mah udah terbukti ya tuh. Saya mau hitung bener nggak jadi 0. Masukkan Y double aksen min A cos X min B sin X. Ditambah Y-nya sendiri A cos X ditambah B sin X. Coret, 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 0. Jadi betul solusi. Jadi A Y sama dengan A cos X tambah B sin X adalah solusi Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Begitu. Oke. Ngebut yang nyalin. Lanjut lagi ya. Oke. Dari sebuah gedung yang tingginya 100 meter. Aduh, saya kecilin ya karena harus buka tutup nih. Ini jawabannya mau saya ini aja, males nulis panjang. Nggak mau. Ambil tangan dulu baru mau dia. Oke, saya akan bolak-balik. Dari gedung yang tingginya 100 meter. Jadi ini ada gedung hijau tingginya 100 meter. Dan saya ambil arah ke atas positif, ke bawah negatif ya. Kemudian titik nolnya kita anggap ini permukaan tanah atau lantai. 100 meter tingginya. Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan sekian. Jadi ini dilempar ke atas tegak lurus dengan kecepatan 200. Tentunya dia akan naik sampai sini kecepatannya 0, kemudian balik ke bawah kan? Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya bila percepatan gravitasi anggap konstan gitu ya. Itu dekat permukaan bumi, jadi gravitasinya ya 0 meter sama 100 meter
Ya, sama aja lah di situ. Kecepatan gravitasinya. Tentukan kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Dari mana ngitungnya? Ini, percepatan diketahui. Jadi kecepatan tinggal ini diintegralkan sekali. Untuk ngitung posisi nanti integralkan kecepatannya. Ya. Oke, tapi kita perlu menentukan dulu tanda saya arah ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kalau dilempar ke atas, bolanya tambah lama tambah pelan. Yang ada perlambatan ya. Oh ya, ikuti ini dulu. Misalkan T, V, dan H menyatakan T-nya waktu, V-nya kecepatan, H itu menyatakan ketinggian benda. Ya. Karena dia naik, tingginya bertambah, nanti turun, tingginya berkurang. Saya punya saat awal dilempar bolanya kecepatannya sekian. Jadi waktu T-nya 0, kecepatan segini. Tinggi waktu T-nya 0, dia berada di ketinggian 100. Dan percepatannya, yaitu dv dt, sama dengan gaya gravitasi. Tapi pakai minus, karena gaya gravitasinya ke bawah. Arah ke atas saya ambil positif. Kalau ini diambil positif, ya nanti tambah lama tambah cepat dong. Percepatannya G itu. Ke atas tambah lama tambah cepat. Enggak ya, ini tambah lambat kalau ke atas. Kalau ke bawah memang nanti tambah cepat. Nah, tadi pertanyaannya tentukan kecepatan dan ketinggiannya saat T-nya 4. Saat itu dipakainya belakangan. Jadi kita hitung aja kecepatannya dan ketinggiannya setiap saat. Oke, untuk mendapatkan kecepatan saya integralkan percepatannya. Pakai pemisahan variabel yang ada V-nya dengan dv, yang ada dt dengan t. Ya, di sini nggak ada t, nggak ada v, jadi tinggal pisah aja gini. Sebenarnya ada satu tahap memisahkan variabel dulu di sini. Gini. Sebentar. dv sama dengan min g dt itu ya, baru diintegralkan. Gitu. Minta ini nggak mau. Oke, ini diintegralkan. Ini apa sih, kayak R? Bukan R itu ya, V. Ih, nggak mau dihapus. Nggak mau dihapus, bandel pisan. Pakai ini mau dia. Kayak mouse. V gitu ya. Tambah jelek. Ya udahlah. Oke, integralkan ini menjadi V, ini menjadi min GT, G-nya kan konstanta, tambah sebuah konstanta. Dapetin konstantanya dari mana? Kita masukkan syarat ini. Waktu T-nya 0, V-nya 200. T-nya 0, V-nya 200. Jadi ketemu C-nya 200 ya. Ketemu C-nya 200, saya masukkan ke sini. Menjadi V sekarang 200 min GT. Ya, ini C-nya di sini. Ditaruh tukar posisi jadi di depan C-nya. Nah, setelah itu saya perlu posisinya. Maka H ini integral dari ini. Ya. H itu integral dari kecepatan. Posisi. 200 min GT, dt diintegralkan menjadi 200T min setengah GT kuadrat. Ini T jadi setengah T kuadrat. Tambah konstanta baru. Tiap kali mengintegralkan muncul konstanta. Konstantanya dari mana? Kita pakai ini. H0 100. Waktu T-nya 0, H-nya ini 100. Jadi D-nya 100 ya ketemu ya. T-nya 0 ini jadi 0, T-nya 0 ini jadi 0, ditambah D sama dengan ininya 100.
Jadi D-nya 100. Nah, saya masukkan ini D-nya ditaruh di depan, kemudian yang 200T, baru yang T kuadrat. Nah, saat T-nya 2 detik, bukan 2 detik, berapa tadi? 4 detik, T-nya 4, masukkan aja kecepatannya. Masukkan T-nya 4, 200 min 4G. Posisinya, masukkan aja T-nya ke H ini, 4, ketemu ini. Ya. Oke. Lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya apa? Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Kalau mencapai tinggi maksimum, cirinya apa? V-nya 0 ya. Jadi kita bisa ngitung T-nya berapa. Jadi tinggi maksimum V-nya 0. V-nya 0. Ini 0 nih V-nya. Jadi T-nya diperoleh sama dengan 200 dibagi G. V-nya 0. Masukkan V-nya 0. T-nya didapat ini. Nah, T-nya udah tahu, maka ketinggiannya bisa kita hitung. Masukkan aja T tersebut ke rumus ketinggian benda. Dapat itu. Ya, ini angkanya nggak bagus, jadi nggak saya hitung. Bagus juga ya, G-nya bisa dicoret. Ya, tapi males ngitung. Pertanyaan berikutnya, berapa waktu yang dibutuhkan mencapai lantai? Kalau mencapai lantai, cirinya apa? Hah? H-nya 0. Jadi, H-nya 0, berapa T-nya gitu kan? Ini yang pakai yang ini. H-nya 0, berapa T-nya? Masukkan aja ini. H-nya 0, ini menjadi ini. Ingat G konstanta, jadi ini hanya persamaan kuadrat. Cari T-nya pakai rumus ABC. Ambil T yang positif nanti ya. Kalau ada 2. Oke, begitulah. Kita lanjut. Dia diam di sini sekarang. Udahlah, ke bawahin. Nah, oke. Tentukan. Kemarin di kelas FTSL saya jawab yang ini. Sekarang saya bahas yang ini. Sama aja ini. Tentukan persamaan kurva yang melalui 1,2. Jadi waktu X-nya 1, Y-nya 2. Itu nanti terakhir untuk mencari solusi khusus. Nah, kurva yang melalui ini dan kemiringan garis singgungnya, berarti Y aksen ya. Kemiringan garis singgung adalah Y aksen. Y aksen selalu setengah kuadrat ordinatnya. Berarti Y aksen sama dengan setengah kali apa? Ordinat tuh Y-nya. Setengah Y kuadrat. Jadi kalau yang horizontal tuh namanya absis atau X ya. Yang tegak tuh ordinatnya. Kalau dua-duanya koordinat. Itu X, Y itu ya. Oke, kita lihat ini. Udah diulang di sini soalnya. Gitu ya. Supaya lebih gede dikit, coba saya gedein dikit. Nah, sama aja tulisannya. Jadi saya punya persamaannya. Kemiringan garis singgung Y aksen sama dengan setengah Y kuadrat. Itu terjemahan dari ini ya. Setengah ordinatnya tuh kuadrat ordinat, kuadrat dari Y-nya. Oke, pakai pemisahan variabel kayak biasa. Ini Y pangkat min 2, jadi diintegralkan Y pangkat min 1 kali 1 per min 1. Ya. Y pangkat min 1-nya ya super Y. Ini setengah jadi setengah X. Dari sini saya rumuskan Y-nya. Cari C-nya dari sini. X-nya 1, Y-nya 2. Ini Y-nya 2 saat X-nya 1.
Jadi ketemu C-nya. Jadi kurvanya adalah ini. Begitu. Oke, ngecap aja. Oke. Nah, yang ini pertanyaan tadi. Ada pertanyaan tadi. Kalau soalnya seperti ini, bisa nggak pakai pemisahan variabel? Jadi yang dy dengan y, yang dx dengan x. Nggak bisa, ini nggak bisa dipisah nih. Sin x, y. Jadi ini nggak bisa pakai pemisahan variabel. Oke, berakhirlah bab ini. Dengan gembira ya. Nah, joget dulu sebentar. Oke, saya akan lanjut ke bab berikutnya. Lanjut, biar kita nanti di dekat akhir bisa libur 1 bulan. Nah, kita udah selesai gitu, dosen lain belum. Oke, saya akan masuk ke bab berikutnya. Yang namanya integral tentu. Mana integral tentu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke yang namanya integral tentu. Ini akan ngitung sesuatu yang panjang, rada rumit hitungannya. Sebenarnya gampang, cuma rumit ya. Kenapa? Oh, kamu kayak gini-gini kayak nanya. Hah? Nggak nanya ya? Oh, pengen pulang. Ayo pulang gitu. Enggak, nanti pulangnya masih masih jam berapa ini? Oh, 8.16. Aduh, harus ngebut nih. Oke. Saya nggak akan bacakan ini, langsung aja ya. Ini hanya pengantarnya, kalian baca sendiri. Ini topik-topik yang akan dibahas di bab ini. Oh ya, sebentar. Kenapa sekarang kita... Enggak. Udah, ini baca sendiri aja. Ya, itu hanya umum pemakaiannya di sini. Udah, kecapan lah. Bukan kecapan sih, benar. Cuma, aduh ini gimana ke atasinnya? Ya udah, biar di situ dia ngumpet. Ah, bisa juga. Oke, kita mulai dulu dengan notasi sigma. Notasi sigma, penulisan ini itu artinya sama dengan yang di kanan. Gitu ya. Buat apa ini? Hanya untuk menyingkat aja, karena nanti ada penjumlahan yang panjang gitu. Dan ada keteraturan indeksnya, bisa ditulis seperti ini. Membacanya gini, ini artinya. Kalau kita masukkan K-nya 1, kemudian ini menjadi A1. Salin di sini A1. K-nya naikkan 2, ini jadi A2. Tambahkan A2-nya ke yang tadi. K-nya 3, ini A3, jumlahkan. K-nya 4, A4, ini menjadi jumlahkan. Sampai K-nya terakhir sama dengan N. Jadi A, ini AN, jumlahkan. Ya, hanya menyingkat aja. Itu mah bukan rumus. Dengan notasi ini, maka ini sama dengan N. Hah? Sama dengan N. Ambil penghapus. Salah. Apa? Sigma 1 apa? 1. Jadi ngapain atuh pakai sigma? Nyusahin amat. Coba. Sigma, saya tulis ulang. Sigma K sama dengan 1 sampai N. AK, indeksnya boleh K, boleh diganti ya. Boleh juga sigma I sama dengan 1 sampai N. AI boleh sama aja ya. Itu kan tadi sama A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik ditambah AN. Kalau sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1, saya mau niru yang atas. Ini, sorry, saya pakai K aja. Karena tadi di slide-nya pakai K.
Ini AK-nya selalu 1, betul? Jadi A1 berapa? A2 dijumlahkan katanya. A3 sampai N suku. Jadi hasilnya N gitu ya. Ini bukan 1 ini. N. Ini AK-nya selalu 1. A1 1. A2 1 karena ini konstanta. A3 1. K-nya jalan sampai N. Sampai AN 1 juga. Oke. Lanjut lagi. Oh, berarti benar tuh muncul N-nya 2 kali. Tapi ini sebaiknya jangan ditulis mahasiswa jadi nggak mikir. Push, 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 push. Push, 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 push. Nah, ini apa? Bodoh pisan. Ya, ini tapi intinya A1-nya C, A2-nya C, A3-nya C, sampai AN-nya C, itu ya. Dijumlahkan jadi CN. Lama. Kemudian kalau ada C kali AK, C-nya bisa keluar. Ya. Kemudian jumlah AK tambah BK bisa jumlah. Ini kurang. Kalau kurang ini harusnya ada 2, dia juga kurang. Jadi ini harusnya ada tambahan. Kalau ininya kurang, ya ini juga pakai yang kurang. Ada 2 rumus. Kalau yang plus pakai plus, yang min pakai min. Ah, ini mah ditutup juga nggak akan lupa lah. Jadi saya cepat aja kabur. Nah, dari penjumlahan itu, maka sebentar ini waktunya. Aduh, udah 21. Harus ngebut. Maka jumlah ini, berarti ininya AK-nya sama dengan K sendiri. A1, 1 kan? A2, 2. Karena AK sama dengan K. Ini. Jadi ini sigma ini adalah masukkan K-nya 1, 2, 3 sampai N. Itu hasilnya ini. Ini deret aritmatika kalau di SMA. Nah, ini beberapa rumus ini harus dihafalkan. Kecuali ujiannya boleh open book. Saya nggak tahu ujiannya akan open book atau enggak. Yang pasti kalau semester lalu, ujian onsite itu di ujian akhir, mahasiswa boleh bawa catatan 1 lembar aja. Bolak-balik A4. Boleh masing-masing nulis ringkasan sendiri. Ringkasannya tapi dikumpulkan. Jadi nggak boleh ngotokopi dari yang punya teman. Harus bikin ringkasan sendiri, saat ujian boleh dibawa. Yang sekarang nggak tahu. Ya. Yang dulunya lagi nggak ada open book sama sekali, closed book semua. Oke. Kemudian kalau K kuadrat isinya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai N kuadrat. Ini ya, masukkan aja K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3. Jadi ini. Itu hasilnya ini, K pangkat 3 hasilnya ini. Kita lihat satu contoh. Ini. Contoh. Hitung ini. Nanti menggunakan yang biru ini. Coba kita lihat. Hitung ini. Nah, ngitungnya saya kalikan aja ini. Gitu, dikalikan menjadi ini. Kemudian ini ada penjumlahan. Dihitung menjadi masing-masingnya. Konstanta bisa keluar. Ini min I, min 1-nya keluar. Min 3. Sebenarnya 3-nya bisa keluar juga ya, min 3. Tapi dibiarin ya udah, min 1-nya aja yang dikedepankan. Nah, sigma I tadi apa? N kali N plus 1 per 2. Sigma I kuadrat. Oh, lupa. Lihat ke sini kalau lupa ya, udah ada semua. Yang ini gampang sama ketiga kan mirip. Tuh, ini bentuknya sama, cuma ini dikuadratkan. Oke, ini dihitung. Masing-masing. Ya udah tinggal disederhanakan.
Hasilnya ini gitu ya. Nanti kita akan ngitung yang ginian. Oke. Lanjut lagi. Mau disalin ini panjang gini. Sok lah kalau mau. Lanjut lagi. Ini tutup. Balik ke sini. Nah, sigmanya lupakan dulu. Sekarang kita akan ngitung luas daerah. Untuk bangun-bangun yang udah dikenal. Nah, luas daerah mula-mula didefinisikan untuk sebuah persegi panjang. Ini perjanjiannya udah dari zaman kuno lah. Sebelum Archimedes juga udah berlaku ini. Archimedes tuh sekian ratus tahun sebelum Masehi. Udah manusia sangat purba lah. Oke. Nah, luas persegi panjang itu didefinisikan panjang kali lebar. Saya notasikan M dan T. Itu definisi awal. Kemudian dari situ diturunkan untuk luas-luas yang lain. Luas ini, jajaran genjang. Jajaran genjang gimana ngitung luasnya? Nah, ini saya tarik garis tingginya dari sini, tegak lurus. Kemudian ini yang warna biru, saya pindah ke sini. Jadi ngitung luas jajaran genjang, tak lain ngitung luas persegi panjang yang ini aja. Sama aja gitu ya, karena yang biru sama. Kembali M kali T juga. Jadi selanjutnya luas jajaran genjang adalah alas kali tinggi juga. Kalau segitiga siku-siku gimana ini? Ya, dibuat yang sama dan sebangun di sini. Ini diteplokin di sini. Sehingga jadi persegi panjang lagi. Luas persegi panjangnya M kali T. Luas segitiga siku-sikunya ya setengahnya. Setengah M kali T. Muncullah luas segitiga siku-siku. Setengah alas kali tinggi. Kalau ada segitiga sebarang, ya saya pecah-pecah. Ini tarik garis tinggi. Hitung luas segitiga siku-siku yang kiri. Siku-siku yang kanan. Dijumlah nanti ketemu ini. Ketemunya setengah M kali T lagi. Kalau ada poligon, ya dipecah-pecah poligonnya. Supaya jadi persegi atau persegi panjang atau segitiga. Dihitung bisa luasnya dijumlahkan. Oke, untuk bentuk-bentuk sampai poligon, kita nggak perlu konsep integral. Ngitung luasnya gampang gitu ya. Nah, tapi gimana kalau bentuknya lingkaran? Mentok dah cara tadi. Lingkaran jari-jari satu. Jari-jari dua ya nanti polanya sama aja. Nah, untuk luas lingkaran, ini manusia kuno ini nih. Tapi udah reinkarnasi dia beberapa ratus kali mungkin. Reinkarnasi jadi kucing lah, jadi kuda. Ya kalau kata orang Buddha kan begitu. Mungkin sekarang udah jadi mahasiswa FITB, salah satu dari kalian reinkarnasinya. Nah, si manusia kuno ini ngitung luas lingkaran udah bisa loh. Caranya gini. Caranya dia gini. Ini lingkaran jari-jari satu. Di dalamnya dia bikin apa? Persegi panjang beraturan. Poligon dengan 4 sisi. Dihitung luasnya. Yang warna krem ini dihitung luasnya gampang. Ini kan jari-jarinya satu. Jadi ini satu, tingginya satu. Sehingga luas segitiga ini 1 kali 1 dibagi 2 jadi setengah. Ada 4 biji jadi luasnya 2. Pokoknya kalau udah poligon mah gampang lah. Nah, tapi kan ini zaman kuno mungkin banyak nganggur, dia bikin sekarang jadi segi 8. Hitung luasnya, gampang juga ini. Ya, gampang lah dihitungnya. Ininya nanti 1, ini 1, segitiganya sama kaki ya udah gampang lah. Sudutnya juga tahu. Tuh, ketemu luasnya segitu.
Kemudian dia perhalus jadi segi 16. Jadi makin mendekati luas lingkaran ya. Ini masih selisihnya jauh nih. Kalau dilihat pakai mikroskop elektron, tuh masih bolong-bolong. Gitu ya. Luasnya sekian. Ini PN itu artinya P16 poligon dengan 16 sisi gitu ya. Rajin dia. Sekarang 32. Makin mendekati luas lingkaran diperoleh itu. Lingkaran jari-jari satu. Rajin dia mah udah segini masih terus. Lihat tempat udah habis dibikinnya 256. Mana gambarnya ada di sini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat di sini. Pokoknya makin halus, makin gede N-nya, makin bagus hampiran luasnya. Terus 1024, wah itu mah udah keluar dari layar ini. Sini. Gitu ya. Nah, sebelum melanjutkan saya mau ngasih ini dulu. Mengingatkan dulu. Ini kalau lupa lihat di depan, dulu udah disebut. Kalau saya punya fx kecil gx, maka limit x mendekati c dari fx dibanding limit x mendekati c dari gx, hati-hati hubungannya bisa sama dengan ya limitnya. Kalau lupa lihat di depan, di bagian limit. Oke. Jadi meskipun tadinya lebih kecil, limitnya bisa sama dengan. Bisa lebih kecil, bisa sama dengan ya limitnya. Itu akan saya pakai. Oke. Di sini kita lihat untuk N berapapun, ya, N berapapun, luas poligon PN pasti lebih kecil dari luas lingkaran, betul? Selalu di dalam lingkaran. Cuma makin lama, makin N-nya besar, makin mendekati luas lingkaran. Luas lingkaran ini konstanta, betul? Ya luas lingkarannya tertentu angkanya. Belum tahu kita mau hitung. Tapi kalau luas poligon PN, kalau N-nya berubah, ini berubah juga, betul? Bahkan kelihatan makin gede gitu ya. Nah, saya limitkan kedua ruas. Limit N mendekati tak hingga. Yang kanan kok nggak dilimitkan? Sebenarnya dilimitkan juga. Tapi limit dari konstanta ya dia sendiri. Ya. Jadi kedua ruas saya limitkan. Ini tetap aja karena konstanta. Nah yang ini kalau dihitung akan didapat nilainya pi. Percaya aja ya. Ngitung luas poligon ini harus dirumuskan dulu. Luas poligonnya secara umum baru dilimitkan. Oke. Nah, kemudian taruh dulu ini. Taruh di tabungan. Luas lingkaran itu. Saya taruh di sini. Dan supaya nggak lupa, taruhnya yang gede. Tuh simpan dulu ya. Oke, kita akan pindah. Ini tutup. Sekarang saya akan menghitung lagi. Bukan saya, Archimedes. Oh ya ini linknya salah. Jadi saya harus buka secara manual. Yang kedua itu. Sebentar. Dia ada di demo. Kemudian nama filenya apa ya? Lupa. Lihat dulu yang tadi. Yang tadi namanya K15T01. K15T01. K15T mana? 5T. Sekarang yang 02. Karena yang tadi linknya kalau diklik keluar yang 01 lagi. Akibat copy paste. Nanti saya perbaiki setelah itu. Nah, sekarang dilakukannya gini. Dia pakai poligonnya di luarnya. Segi 4 nih ya. Kemudian dihitung luasnya. Yang warna apa ini? Hah? Warna apa ini?
merah muda. Kemudian sekarang melingkupi lingkaran segi 8. Luasnya dihitung. Segi 16 dihitung. Segi 32 dihitung. Segi 256 dihitung juga sama si Archimedes. Segi 1024 dihitung juga. Nah, ini dinamakan poligonnya ini TN. Jadi ini T4, ini T8, 8 sisi. Ini T16. Kita lihat. Luas lingkaran selalu lebih kecil dari luas TN. Ya, TN kan di luarnya melingkupi. Saya limitkan. Dilimitkan ini konstanta tetap aja dia. Yang ini dilimitkan, nah ini bisa dihitung. Dan percaya aja dengan hati terbuka bahwa ini kalau dihitung limitnya dapat angkanya tuh pi. Tunjukkan, ditunjuk sudah. Gitu ya. Nah, oke, saya salin sekarang ke sini lagi. Hasil kedua. Nah, hasil kedua gini. Jadi kesimpulan apa ini? Luas lingkaran tuh lebih besar sama dengan pi, lebih kecil sama dengan pi. Ya pasti luas lingkaran sama dengan pi. Lingkaran jari-jari satu ini ya. Kalau jari-jarinya dua nanti tinggal proporsinya aja. Oke, tuh Archimedes udah bisa ngitung itu. Bagaimana dengan kita? Nah, kita nggak akan pakai cara Archimedes. Kita akan pakai cara lain. Gini. Sampai 45 ya, tanggung nih bahannya. Supaya sama dengan kelas 1 lagi. Nah, coba. Sekarang masalahnya ganti. Saya punya fungsi ini, parabola. Y sama X kuadrat itu melalui 00, ditambah 1 naik 1. Itu parabola ini. Ini parabolanya hanya digambar sepotong. Ini sebenarnya ke sana gitu, parabolanya. Gitu ya. Main ayunan dulu. Gitu. Dilihat di interval 1 sampai 3 dan sumbu X. Jadi daerah ini yang krem ini. Mau dihitung luasnya. Gimana ngitungnya? Nah, prinsipnya gini. Oh ya, prinsipnya kita hampiri daerah krem ini dengan persegi panjang kuning. Tentu saja ada bedanya ya hasilnya. Yang krem ini seluruhnya, kalau yang kuning kekurangan sebesar yang ungu, betul? Yang ungu tuh kurangnya terhadap yang krem. Nah, berdasarkan cara membuat persegi panjangnya ini, ada 3 macam dikenal. Yang namanya metode jumlah riman kiri, jumlah riman kanan, jumlah riman tengah gitu, atau pusat. Kita lihat satu-satu. Yang ini saya jelaskan detail, yang ini nanti cepat aja. Jumlah riman kiri itu prinsipnya gini. Kembali ini fungsi tadi, daerah krem tadi. Nah, interval ini kemudian saya hitung nilai fungsinya di kiri. Setinggi ini jadi. Kemudian dibuatlah persegi panjang. Jadi yang krem ini kita hampiri dengan yang kuning. Di mana ini persegi panjang dibuat berdasarkan ujung kirinya sini. Nah, masih jelek. Karena jelek, sekarang intervalnya dibagi 2. Subinterval kiri, subinterval kanan dibagi 2. Setiap subinterval, ujung kirinya dihitung nilai fungsinya. Ini sekian, bikin persegi panjang. Interval kedua, ujung kirinya. Bikin nilai fungsinya, bikin persegi panjang. Nah, sekarang hampirannya jumlah luas yang kuning ini. Lebih bagus ketimbang ini. Diperhalus lagi jadi 4 interval. Ini
1 sampai 3-nya dibagi 4 bagian. Setiap bagian pakai ujung kirinya dihitung. Ini bikin persegi panjang. Interval kedua sebelah kirinya dihitung. Gitu ya. Paham ya membentuknya? Lebih bagus hampirannya terhadap yang krem. Ya ada bolong, ini bolong-bolong segini. Perhalus lagi. 8 intervalnya. Perhalus lagi. Perhalus lagi. Jadi ininya dibagi, intervalnya makin banyak. Hampirannya makin bagus. Ini akan kita hitung betul-betul nanti. Dan ternyata kalau N itu banyaknya subinterval ini, kalau N-nya menuju tak hingga, ternyata nanti dihitung hasilnya persis sama dengan yang krem. Persis, betul-betul persis. Kalau N-nya menuju tak hingga. Oke ya. Jadi penamaan ini jumlah Riemann kiri itu karena di setiap subinterval tingginya ditentukan ujung kirinya. Ya. Nah, gitu terus. Ini lebih gampang daripada Archimedes karena Archimedes itu kan poligon. Ini hanya persegi panjang dijumlahkan. Yang gini tuh kesukaan cewek-cewek. Intervalnya makin banyak, kan dia makin kurus. Makin kurus gitu kan. Cewek-cewek maunya kan kurus, tinggi gitu. Nanti kalau yang dietnya gawat itu udah tangannya segede gini itu, tangannya kan segede gini. Aduh, saya masih gemuk katanya. Aduh, pusing. Ya kalau lihat di internet kan ada yang udah kayak tulang gitu, masih merasa gemuk. Oke, sedikit lagi. Idenya nanti ngitungnya nanti. Kalau jumlah Riemann kanan, nah ini satu interval pakai ujung kanannya. 2 interval ini pakai ujung kanannya tingginya. Yang ini pakai ujung kanannya. Sama aja ini makin banyak. Contoh interval yang ini pakai ujung kanannya bikin persegi panjang. Makin banyak hampirannya makin bagus. Kalau jumlah Riemann tengah, titiknya pakai tengah-tengahnya. Ini satu interval pakai tengahnya ini. Tengahnya dihitung bikin persegi panjang. 2 interval ini dan ini. Yang kiri ambil tengahnya, ini menentukan tinggi persegi panjangnya. Gitu ya. Terus. Nah, mana yang paling bagus? Ternyata kalau N-nya menuju tak hingga, pakai yang manapun sama aja hasilnya. Dan nanti akan kita buktikan sama dengan luas di bawah kurva. Itu menjadi nanti integral tentu. Oke, itu aja idenya dulu hari ini. Sekian dulu. Terima kasih.